Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Allah masih takdirkan kita diberikan kehidupan karena dialah Allah Al-Hayyu, karena dialah Allah Al-Muhyi. Dia Allah yang Maha memberikan kehidupan, dia Allah yang Maha memiliki kehidupan. Tanpa kehidupan yang diberikan kepada kita, maka kita ini nggak akan mungkin ada. Maka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28, kaifa takfuruna, kenapa engkau ini ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwat, dulunya engkau tiada. Bal ahyakum, kemudian diadakan. Summa yumitukum, kemudian ditiadakan lagi. Summa yuhyikum, kemudian Allah adakan lagi. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kau akan dikembalikan kepada Allah dalam kondisi yang hidup. Sebab itulah kita nih saat ini sudah memasuki fase yang kedua dari sejak awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Nanti kita nih ditiadakan lagi. Dan kelak Allah adakan lagi. Dan kemudian kau akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hari ini adalah fase di mana kita sedang hidup. Maka orang yang hidup cirinya bergerak. Maka kemudian kalau orang yang hidup tidak bergerak, itu latihan jadi mayat. Makanya ketika puasa jangan kebanyakan tidur. Karena orang kebanyakan tidur itu latihan mati. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita ini dalam kondisi hidup. Mudah-mudahan kita nih di Ramadan ini Allah hidupkan. Maka tema kita judulnya adalah saum mengembalikan kecerdasan Tuhan diri. Kita nih jangan pernah lupa juga selain kita bersyukur kepada Allah, kita nih harus berterima kasih kepada manusia yang paling baik di atas muka bumi. Dan mari kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa manusia yang paling baik bukan orang yang ngasih duit, bukan yang ngasih fasilitas. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa mengarahkan, mengingatkan, memberikan informasi kepada diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling baik itu yang senantiasa memikirkan meskipun tidak pernah ketemu tentang bagaimana agar kita selamat dunia dan akhirat, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui perantaraan beliau kita ini kenal tentang aturan, kenal tentang yang namanya akhlak, kenal tentang Allah, bagaimana kita berperilaku. Itulah Rasulullah. Meskipun hidupnya kita tidak sezaman, kita nggak pernah menatap wajahnya, tapi Rasulullah begitu sangat sayang dan rindu jumpa dengan kita. Mudah-mudahan kita pun ingin seperti itu, jumpa dan juga ingin bertemu. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kelak dengan kita ini terus mengikuti ajarannya, yang senantiasa terus kita pertahankan hingga ajal menjemput, dan Allah takdirkan kita dipertemukan oleh Allah. Nanti Allah yang akan membuat kita menjadi kenal, oh ini Rasulullah. Ya, dan kemudian Allah takdirkan kelak di yaumul kiamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam ini Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang dirindukan dan dicintai. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taqwa, dan khusus ketua pembinanya yaitu Bapak Haji Winarso, Pak Wage, Haji Wage, kemudian di sini ada Pak Irdam, ya. Dan juga ada ketua musolah yaitu Rahman, yaitu Bapak Muslim, ada Ustaz Muhtar, Bapak Warkum, dan juga seluruh jajaran para pini sepuh, para tokoh yang mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiat, diberikan umur panjang, bukan hanya sekedar panjang umurnya, tapi diberikan dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema khusus kajian Ramadan tanggal 9 Maret 2025, yaitu bertepatan dengan 9 Ramadan, ya. Karena ini bulan Masehi dengan bulan Hijriah hampir sama. Karena kita mulai Ramadan tanggal 1 Maret, ya.
Jadi sekarang tanggal 9 Maret, hari ini pun 9 Ramadan. Saum mengembalikan kecerdasan rohani. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita membahas tentang kecerdasan. Apa itu yang disebut dengan saum? Dan saat ini kita sedang saum. Yang dalam bahasa Indonesia namanya puasa. Meskipun kalau kita lihat di Wikipedia, ya, kita kan seringkali rujukannya internet. Sekarang ini. Apalagi sekarang yang namanya kecerdasan itu, kan manusia ada yang namanya jenius. Tapi nggak akan mungkin mampu mengalahkan kecerdasan buatan namanya AI, Artificial Intelligence. Tapi AI juga nggak bisa mengalahkan kecerdasan iblis. Iblis jauh lebih cerdas dibandingkan dengan kecerdasan buatan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya apa itu saum? Apa? Puasa. Ya apa itu puasa? Saum. Balik-balik tuh. Saum ini dijawab oleh Allah dalam bahasa Arab, ya. Al-imsak anis Apa itu al-imsak? Imsak itu menahan. Apa yang ditahan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang lain itu saum ini sebagai self controlling, ya. Self controlling itu mencoba untuk mengkontrol diri. Kenapa? Kalau nggak dikontrol, oh itu bahaya. Manusia ini liar kalau nggak dikontrol. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya siam, saum itu memang beda. Apalagi puasa. Puasa itu kalau Bapak lihat di Wikipedia, ya, terjemahnya itu cenderung penyiksaan, menyiksa diri. Maka ada orang, termasuk saya kemarin tuh lihat di internet, ada beberapa negara, kalau nggak salah ada 5 negara yang melarang rakyatnya untuk berpuasa. Ya, terutama kayak kalau di sini ASN-nya. Kalau masyarakatnya masih ada yang dibolehkan, tapi anak-anak sekolah, pegawai-pegawai negerinya, itu kalau ketahuan puasa bisa diturunkan pangkatnya, bahkan bisa dimasukin penjara. Ya. Itu melanggar hak asasi. Padahal negara itu negara Islam. Nanti coba searching di internet. Namanya Tajikistan. Ya. Tajikistan itu agak ini apa namanya melarang untuk berpuasa. Itu negara mayoritas Islam. Karena dianggap bahwa puasa itu menghambat tentang produktivitas kerja. Dan memang kita lihat, saksikan. Saya kalau ngisi kajian-kajian, rata-rata habis kajian langsung tepar. Pada tidur gitu. Apalagi yang ikutin kajian. Rata-rata kalau habis subuh pada rebahan. Padahal itu bisa mendatangkan penyakit. Habis sahur, sahurnya 2 piring, rebahan. Masya Allah. Itu penyakit pasti datang. Nah, sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan menahan itu al-imsak anisai, apa yang harus kita tahan? Saya baca beberapa literatur, yang ditahan itu diantaranya adalah secara fikih. Maka kemarin saya bahas di musolah Baitur Rahman itu, puasa dalam perspektif fikih, dalam perspektif tauhid, dalam perspektif tasawuf. Nah ini kalau dalam perspektif fikih, bahwa yang namanya puasa itu menahan fisik dari makan, minum, seks, ya, termasuk pendengaran dan penglihatan. Jadi harus ditahan. Apa yang ditahan? Yang membuat diri kita menjadi rendah, menjadi binatang. Manusia ini kalau kita coba kaji, sesungguhnya kita ini sama dengan binatang pada umumnya. Coba aja kalau kita ini nggak ada akalnya, jadi orang gila, telanjang, makan dari sampah, pakai cuci tangan. Kita nih kemudian ketika kemarin kita namanya mengantisipasi, nahan untuk tidak berinteraksi secara sosial. Kemudian kita nahan untuk tidak salaman. Setelah salaman kita cuci tangan. Menahan untuk apa? Menahan untuk virus tidak datang kepada kita.
Tapi ternyata ada orang yang pakai protektif begitu sangat luar biasa, pakai APK, tepar juga. Ya. Nggak bisa ditahan kalau datang. Sama halnya kita menahan untuk tidak mati. Kita makan, minum, olahraga, menjaga kesehatan, nggak bisa ditahan. Kalau waktunya mati, mati. Ya kan? Ada yang bahkan nggak bisa nahan ngantuk, Pak. Karena ngantuknya udah berat. Habis tidurnya nggak diatur sih. Udah tahu malam untuk istirahat, pakai melek. Padahal Al-Quran itu ngajarin. Akhirnya waktunya siang, kita nih bekerja, nggak akan produktif. Ya. Oh kan ini Ramadan. Lihat, ajaran Islam itu sangat logis. Ajaran Islam itu sangat masuk akal. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ini dibalik sama kita. Kadang-kadang malam dipakai kerja. Siang tidur akhirnya. Itu kan kebalik-balik. Nah kalau kita ngikutin aturan Al-Quran, ngikutin aturan sunnahnya Rasulullah, hidupnya sehat. Rasulullah nggak pernah sakit kecuali karena diracuni di perang Khaybar. Ada seorang wanita Yahudi yang memang benci dengan Rasulullah. Dan sampai detik ini yang benci dengan Rasulullah banyak. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, biasa aja. Nggak usah baper. Karena Rasulullah pun sampai saat ini banyak juga yang benci sama Rasulullah. Kita aja yang suka. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini secara fikih menahan dari fisik. Makan, minum, seks, MMS. Makan, minum, seks. Kemudian tambahan pendengaran, penglihatan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mampu menahan itu, secara fikih sudah puasa itu. Tapi apakah pahala dapat apa enggak? Nah, belum tentu. Orang itu baru nahan fisik doang, ya kan? Kalau tentang mampu menahan makan dan minum banyak. Anak kecil pun, anak saya yang paling kecil, Saumi Yasmin, itu jarang sahur. Sampai sore puasanya. Dia tahan. Nggak makan. Bahkan lebih ceria dibandingkan bapaknya. Lebih energik dibandingkan ibunya. Dia nggak pernah kenal lelah. Lari sono lari sini. Bercanda sama kucing gitu kan. Ya nggak ada lelah. Padahal nggak sahur. Bapaknya ceramah baru satu tempat, dua tempat udah tepar. Kenapa? Karena memikir, apalagi kalau malam nggak sahur. Lebih tepar lagi. Adalah sahur. Kemudian yang kedua, menahan pikiran. Nah ini, pikiran kita ini liar. Maka ada buku orang-orang barat, judul bukunya Big Thinking. Pikiran besar. Pikirannya liar. Kalau nggak dikendalikan liar, udah mikir apa saja. Apalagi lagi sholat. Lagi sholat liar Pak pikirannya. Nah, sebab itulah puasa pikiran harus dikendalikan juga. Jangan mikir macam-macam. Ya. Satu pikiran aja. Ini Idul Fitri sampai apa enggak? Nah, ternyata yang dipikirkan bukan Idul Fitri sampai apa enggak. Tapi yang dipikirkan Idul Fitri, ini THR belum turun. Terus apa lagi? Idul Fitri baju belum ada. Ibu-ibu, ini mau kena lama. Nah, ibu-ibu, ini tasnya masih tas lama. Meskipun tas isinya risol doang. Sama tisu, ya kan. Kemudian apa lagi? Menahan perasaan. Itu baper. Kalau orang makan tuh jangan baperan. Ya, bawa perasaan. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Udah. Tadinya tersemun jadi manyun gitu kan. Gara-gara baper. Nah, sebab itulah ditahan nih. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum masuk dalam dunia kecerdasan. Bahkan memang di dalam puasa pun itu ada kecerdasan. Kecerdasan fisik. Ada seorang ilmuwan peraih Nobel 2016. Seorang peneliti namanya Yoshinori Osumi. Dia dari Jepang, ya. Ini orangnya. Dia meneliti tentang sebuah sel di dalam tubuh. Ada yang namanya sebutannya autopagi. Autopagi itu kecerdasan yang ada dalam fisik. Ketika kita ini, tapi ini kecerdasan itu akan muncul ketika kita mencoba mengendalikan. Ya.
Kecerdasan apa? Di dalam tubuh ini ada sel. Sel ini tidak semuanya akan tetap ada. Karena manusia ini nggak lama hidup ini. Di dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa itu? Ya, ada sekian lama, pas sekian banyak ada yang apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa? Ar-Rahman. Ayat berapa? Lupa. Nanti cari ya. Bahwa semua bentuk makhluk itu akan binasa kecuali Allah, zat yang maha kekal. Nah, di dalam fisik kita ini ada yang namanya makhluk sel. Sel ini itu kadang mengalami yang namanya masa expired, tua, sampai akhirnya mati. Tapi sel tetap melekat di dalam tubuh kita meskipun hidup. Dan itu kalau dibiarkan, itu akan memunculkan, memicu penyakit. Termasuk salah satunya penyakit kanker. Tapi nih kecerdasan yang Allah berikan kepada tubuh ini bisa muncul kecerdasannya betul-betul sangat cerdas. Sel itu, dia sel yang sudah expired itu dimakan oleh sel yang masih hidup. Bagaimana caranya supaya sel itu agresif untuk memakan sel yang mati? Caranya adalah dengan kita mengurangi makan. Ya, mengurangi makan. Dalam konsep Islam, memiliki nilai ibadah namanya siam, saum. Makanya kalau pengen diet yang kemudian itu membawa dampak kebaikan dan pahala adalah saum. Cuman saumnya saum Rasulullah. Jangan saum seperti kita tadi cuman hanya menahan makan hanya sesaat, yaitu di 12 jam. Begitu maghrib, diganti itu yang tadinya 5 kali makan, disekaliguskan di maghrib sama sahur. Ya tepar itu, nggak bisa. Harusnya bertahap. Nah, auto pagi ini, sel yang sel yang mati itu dimakan. Kenapa? Ini kecerdasan. Kecerdasan yang ada pada tubuh. Dia otomatis, tanpa disuruh kita. Makanya lihat orang yang puasa itu cenderung sehat. Maka ada kalimat as-sumu tasimu. Bahwa puasa itu membuat menjadi sehat. Saya di sini punya kawan namanya Pak Apur. Nah, ada orang ya. Pak Apur ini kena penyakit diabetes. Tapi kemudian dia obatnya dengan puasa. Kenapa arahan dokternya? Dulunya gemuk. Nah, orangnya ada tuh. Kemudian dia rajin puasa. Ya, saya bilang sayang kalau puasanya hanya sekedar untuk sehat, nggak dapat pahala. Harus diniatkan menjadi ibadah. Jadi sehat dapat, pahala dapat. Niatnya harus karena Allah. Nanti dengan sendirinya, kalau niat karena Allah nanti sehat dapat. Tapi kalau niat sehat, pahala belum dapat. Itu namanya cerdas. Maka orang itu akan sukses harus punya yang namanya visi, cita-cita. Dan visi yang paling hebat namanya long term vision. Ada namanya short term vision, ada yang namanya mid term vision, ada yang namanya long term vision. Long term vision itu apa? Akhirat. Ya. Kalau short term vision saat ini. Kalau mid term vision ya di dunia. Kita ini harus punya yang namanya visi. Visi itu cita-cita. Dan Al-Quran menyebutkan 201, surat kedua, surat apa itu? Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka kata Allah yang memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku sukses di dunia, sukses di akhirat, dan sukses di akhirat double. Wa qina adzabannar, terbebasnya dari siksa api neraka. Meskipun siksa neraka sudah ada di dunia, yaitu orang yang hidupnya baper, tersiksa mulu, ya kan? Dia ketemu orang takut, menghindar. Takut mulu itu hidupnya tersiksa. Ya kan? Dia takut, kebanyakan takut segala macam, ya. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Yoshinori Osumi ini dia melakukan riset dan ini kemudian dipakai. Makanya kenapa dapat Nobel, karena memang kaitan dengan ilmu medis, kesehatan. Ya, makanya kalau pengen sehat, nggak usah ke dokter, karena dokter itu
Enggak jaminan dengan ke dokter itu jauh lebih sehat. Saya dirawat 7 hari, keluar dari rumah sakit tepar lagi. Ya kan habis acara masuk rumah sakit lagi. Ya, terus kata dokter, "Pak, rawat." "Enggak ah, pulang aja." Ya udah bertahap lama-lama sehat juga. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus dilawan dengan apa? Mental. Meskipun dalam kondisi yang saya 1 hari menjelang Ramadan aja masih agak keleyang-keleyang gitu. Begitu puasa hilang tuh keleyang-keleyang. 1 hari saya ngisi kajian itu rata-rata 3 tempat. Ini hari ini 4 tempat ini. Nanti duha, terus nanti ada lagi, terus ada lagi. Dan alhamdulillah ya paling suara doang yang agak serak. Ya, malam itu saya ngisi di Masjid Al-Latif. Masjid apa namanya? Abdul Latif yang di Blok M Pasaraya. Bahkan kalau diikutin, aduh ya Allah, tepar itu jauh-jauh. Hari pertama dengan Doni itu ke Cilengsi Bogor. Hari kedua di ini Kemayoran, masjid besar di Kebayoran itu, di Kemayoran. Meskipun jamaahnya nggak ada karena jauh kemana-mana ke masjid. Banyakan di sini ada kok. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini Yoshinori itu menyampaikan bahwa yang namanya autophagy itu adalah sebuah proses alami tubuh untuk membuang sel-sel yang rusak dan tidak berfungsi, sekaligus menggantinya dengan sel-sel yang baru yang sehat. Melalui apa? Puasa. Makanya orang puasa itu cenderung orang bilangnya bersinar gitu kan. Padahal itu karena memang selnya ganti. Maka ada istilah penuaan dini kan. Pakai obat segala macam. Tetap aja nggak bisa kalau dari dalamnya nggak diobatin. Maka ada sekarang itu dengan segala macam cara, ada minuman segala macam itu kan. Kolagen, susu kolagen. Itu supaya apa? Supaya tetap sehat. Meskipun tuh banyak bohongnya. Oh iya, tetap aja keriput, waktunya keriput, Pak. Tapi ada yang memang saya kan pernah jadi pembicara bareng dengan uh, Dewi Motik. Dewi Motik tuh usianya udah lumayan sepuh, ya. Tapi seger, energik dia. Karena memang pikirannya dia bebas gitu. Salah satu yang membuat kita juga awet muda, pikiran itu bebas. Ya, perasaan bebas. Jangan baper, kemudian pikiran juga jangan ketekan gitu. Kan tekanan pikiran itu depresi, stres. Ya. Biasanya kadang-kadang kita karena sudah memposisikan diri terhormat, ada orang yang nggak mau hormati tersinggung, gitu kan? Nah itu jadi baper kan namanya. Kalau kemudian baper akhirnya apa? Yang seharusnya kita nih masih muda, wajahnya udah keriput duluan. Kenapa manyun mulu? Ya coba senyum gitu kan. Kayak Bu Haji Lina kan senyum gitu kan. Kayak awet muda ya kan. Padahal usianya ya, berapa tuh Bu Haji? Ya pokoknya 30 lebih lah. Ya kan? Nggak tahu lebihnya berapa. Ya. Nah, saat itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya saum itu al-imsak. Nah, pertanyaannya, kalau kita biasanya kalau dalam konsep yang sering kita lakukan, puasa sampai kapan? Puasa itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu kalau jam? Umumnya. Ya, dari sejak matahari matahari tenggelam. Sejak mulai matahari terbit mah itu udah lewat. Ya. Sejak fajar terbit. Fajarnya ada dua, ada fajar awal ya, itu saatnya kalau orang Indonesia menyebutnya imsak. Padahal imsak itu puasa. Ya kalau di kita kan imsak itu batasnya sahur dengan subuh. Ya kan? Padahal kalau bahasa Arab imsak itu yang menahan. Tapi nggak ada salahnya juga dia menahan untuk tidak makan gitu loh. Maka udah stop gitu, ada batasan. Kasihin waktu kan berapa menit biasanya jedanya 5 menit atau berapa menit? 10 menit. Nah, itu saat itu masih boleh sahur itu. Masih boleh sahur. Maka kalau di Makkah, di Madinah 2 kali azan kan. Azan pertama dalam hadis itu masih boleh. Sebenarnya azan pertama yang masih boleh makan minum. Kalau azan kedua 2 azan subuh. Yang azan itu beda juga zaman Nabi itu. Ya, misalnya ada beda. Ada Bilal, ada Umi Maktum. Ya, yang azannya. Sebetulnya aslinya kalau dalam Al-Quran, puasa itu, saum itu sampai malam. Summa atimus siyam ilal lail.
Nah, cuman makna di sini apa artinya? Makna di sini bukan fisik tadi. Kalau fisik nggak makan, minum gitu. Cuman tadi yang non fisik, pendengaran, itu kan non fisik. Kalau yang fisiknya kan kuping dan mata, itu fisiknya. Fungsi mata dan kuping yang harus dikendalikan. Tapi ini puasa ini malam pun jangan liar tuh pikiran. Jangan liar juga nih kata-kata. Jangan liar juga perasaan. Ini ayat Al-Quran. Surat kedua ayat 187. Summa atimus siyam ilal lail. Malam itu aneh. Begitu siang ada yang ngajak berantem kan. Dia bilang, afwan, ana shaim. Mohon maaf, saya sedang puasa. Sore ada yang ngajak berantem lagi. Mohon maaf, saya sedang puasa. Ntar kalau mau malam. Ya, wah. Nah terus gimana tuh puasa? Puasa kan bulan Ramadan 1 bulan. Begitu, ntar tungguin Syawal. Wah, Syawal. Ya, sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat akhir dari Ramadan itu Syawal. Syawal itu artinya apa? Syawal itu bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Syawal itu adalah hari kemenangan, menang. Makanya Idul Fitri adanya di Syawal. Kita karena memang menang, menang dari mana? Dari berpuasa, perang, Pak. Ya, itu di bulan Ramadan itu perang. Namanya aja Ramadan. Ramadan itu asal kata dari Romida. Romida itu artinya apa? Panas, menyengat, membakar. Apa yang disengat, apa yang dibakar. Yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Yang dibakar adalah tentang karakter jahiliyah kita yang harus kita hancurkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menahan diri ya itu harus dilakukan dari sejak kita nih Ramadan. Bahkan bukan dari sejak Ramadan. Rasulullah ketika masuk Rajab itu sudah doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik, Allah berkahi. Maksudnya bukan bulan yang diberkahi kita melalui wasilah bulan Rajab. Apa keberkahannya? Keberkahannya bertambahnya kebaikan. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair wa sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan juga bertambahnya happy, kebahagiaan. Ya. Meskipun Rajab ada yang menyebutkan ahli sejarah yang namanya Amul Huzni kan. Amul Huzni itu kan tahun kesedihan bagi Rasulullah. Rasulullah nggak pernah sedih, itu kan sejarawan yang nulis. Bukan Rasulullah yang bilang tentang Amul Huzni. Rasulullah hidupnya nggak pernah curhat, nggak pernah ngeluh, ya nggak pernah. Rasulullah meskipun ditimpukin, dicaci maki, dihujat, diusir dari tempat tiangnya gitu kan, di-delete dari grupnya gitu. Grup Mekah maksudnya, grup Mekah di-delete ya kan? Kenapa? Karena orang Mekah itu menganggap bahwa Rasulullah akan mengambil kekuasaan. Maka di-delete gitu, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, dan abu-abu yang lain, ya kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan ibadah siam kita sampai malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat tentang yang namanya puasa ini mengembalikan tentang kecerdasan, kita ini aslinya cerdas. Cerdas, tubuh kita cerdas, pikiran kita cerdas, aslinya begitu. Fitrahnya manusia ini cerdas, ya. Nah, maka strateginya gimana agar saum ini dapat mengembalikan kecerdasan? Karena ada orang yang kemudian bodoh, ya. Caranya saya baca beberapa literatur, maka yaitu satu daripada dimensi non fisik, Anda harus kuatkan iman dan takwa. Tapi setelah itu bahkan juga sebelumnya Anda harus kuatkan ilmu. Baru dengan ilmu Anda isi dengan amal. Maka ada sebuah kecaman dari Allah kan orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ya sia-sia tuh ilmunya. Karena Allah turunkan ilmu supaya Anda bisa beramal. Dan bahkan amal yang diperintahkan itu amal soleh. Manusia ini rugi. Ya, rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semuanya rugi.
Tapi oleh Allah ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Yaitu orang yang beriman dan juga beramal soleh. Nah, wujud dari amal soleh apa? Wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Menyampaikan yang namanya hak itu rintangannya banyak. Kemudian apa? Ah, lu sok suci lu, sok paling bener. Nah, gitu pasti rintangannya begitu. Hidup ini pasti beresiko, Pak. Mau berbuat baik diomongin, nggak berbuat baik diomongin. Terus gimana? Gus Dur bilang, sebaik apapun yang kau lakukan, ini Gus Dur bilang. Tapi memang benar, Sayyidina Ali pun menyampaikan, sebaik apapun yang kau lakukan, tetap saja engkau ada yang benci terhadap apa yang kau lakukan itu. Terus gimana dok? Nah, gitu aja repot, lakukan aja udah. Ya, nggak usah repot-repot, ya kan? Sama halnya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, orang yang mencintaimu nggak perlu penjelasan tentangmu karena nggak dijelaskan pun tentang dirimu, dia udah mencintaimu. Beda sama yang benci, meskipun bawa data, ya kan, diceritakan, oh ini saya ini harus begini, tetap aja memang otaknya udah kehalang, perasaannya udah kehalang. Akhirnya apa? Pikirannya nuduh, hatinya prejudice. Prejudice itu apa? Dengki. Kalau orang dengki itu susah. Mau diajak kayak apapun juga susah. Nah, sebab itulah. Nah, dengan puasa mencoba mengembalikan. Kalau kemudian dengan puasa itu nggak mengembalikan, berarti memang Allah sudah turunkan sebagaimana apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim. Kemudian ujungnya. Gisyawatun walahum azabun azim. Maka kemudian apa? Dia yang salah, dia yang menghindar. Coba, begitu. Dia yang salah yang melakukan. Yang enggak salahnya dia enggak. Dia menghindar. Akhirnya apa? Hidupnya tersiksa gak? Isyawatun walahum azabun. Ayat Al-Qur'an itu benar, Pak. Makanya shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita aja yang kemudian yang memang nggak memahami. Maka kalau orang benci itu, Pak, jadi kalau ada orang di belakang kita menceritakan keburukan kita, nggak usah baper, biarin aja. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita diambil dia. Kalau saya mah happy aja kalau ada yang ngomongin di belakang. Alhamdulillah. Berarti ada sesuatu yang menarik pada diri saya. Diomongin di belakang. Dia nggak bisa ngejarin apa yang saya lakukan gitu. Jadi harusnya begitu punya prinsip. Setuju? Setuju nggak? Nah itu. Jadi happy terus kita. Nggak usah baper. Ya kan? Ini mah enggak, Pak. Ke masjid kagak. Gara-gara nggak ditegur. Ya kan? Dia nggak mau ke masjid. Gara-gara nggak ditegur, Pak. Baper namanya. Tersiksa nggak tuh? Tersiksa hidup tuh kayak begitu. Makanya walahum adabun azim. Gisyawatun walahum adab. Itu bukan kata-kata saya. Saya nyontek doang itu. Maka hati-hati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami yang namanya iman dan takwa, ilmu dan amal, kita nih harus memahami tentang 3 jenis manusia. Manusia ini, Pak, kalau dikategorikan ada 3 kelompok. Pertama, manusia bodoh. Ya. Yang kedua, manusia cerdas. Yang ketiga, manusia sadar. Kalau ini nggak sadar, Pak, bahwa ilmu itu penting, nggak akan ngaji. Apalagi kalau udah memposisikan dengan pikiran dia, saya lebih pintar dibandingkan yang ceramah. Ah, udah susah. Ya, susah itu. Nggak akan mau dia. Mau dijelasin kayak apapun juga, dia lebih pintar daripada Google. Ya, kan? Sekarang kan semuanya kan serba Google tuh. Ya. Manusia bodoh itu siapa? Bapak Al-Quran, coba lihat Al-Quran surat ke-16. Ada yang tahu surat 16? Ini di slide-nya nggak ada. Pokoknya saya ngalir aja di otak saya. Surat 16 ada yang hafal nggak? Kalau yang hafal saya kasih hadiah nih. Ada yang hafal? Hah? Surat 16. Ayatnya 78. Apa yang disampaikan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
Manusia ketika melahirkan, ketika Allah melahirkan manusia melalui perantaraan manusia namanya ibu. Ya, ummahatikum tuh ibu, ummi, ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, la ta'lamuna. Enggak tahu apa-apa, alias bodoh. Orang bodoh itu ciri khasnya pelangap-pelongo. Ditanya, "Oh, saya enggak tahu." Jangan tanya saya lah, tanya yang lain. Mau gitu. Pelangap-pelongo. Itu orang enggak tahu. Ya kan? Nah, supaya tahu gimana? Belajar. Proses belajar itu namanya cari tahu. Tapi ini harus ada ketertarikan untuk cari tahu dulu. Kalau ada orang yang cari tahu, nanya dia. Coba aja kita nyari alamat, nggak tahu, nanya. Sekarang karena ada teknologi, nanya ke Google Map. Google Map aja bisa sasar. Bisa nyasar itu. Masuk ke hutan, tahu-tahu di tebing. Ya, nggak bisa mundur lagi, di belakang banyak mobil juga. Akhirnya jebur itu. Zaman dulu nanya, Pak, berkali-kali nanya. Jauh lebih akurat, Pak. Tapi kalau nanya sama orang, kebanyakan mikir dulu, bukan orang sini. Ya kan? Itu strategi psikologisnya. Nah, supaya nggak bodoh, lihat lanjutan ayat surat 16 ayat 78 ini ada lanjutannya. Bukan sampai situ. Supaya manusia ini punya tahu dan punya keinginan ada tahu, maka Allah siapkan perangkatnya. Apa perangkatnya? Waja'ala lakumus sam'a. Allah siapkan pendengaran. Ya, wal absor, Allah siapkan penglihatan. Wal afidah, hati nurani. Ujungnya la'allakum tashkurun, supaya dia ini bersyukur sama Allah. Tapi ini banyak orang yang nggak bersyukur. Kenapa? Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani, bukan dipakai sesuai dengan tupoksinya. Apa tupoksi? Tugas pokoknya. Ya, namanya tupoksi. Tugas pokok aksi. Itu tupoksi namanya. Ya nggak apa-apa, saya ganti aja. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih pendengaran itu apa? Allah ajarkan. Pendengaran itu jangan mendengar yang negatif. Kalaupun mendengar yang negatif itu hanya untuk pembanding saja. Bukan disimpan nanti ke dalam hati. Nanti kalau disimpan ke hati, sakit hati jadi. Ya, coba aja. Kita dengar yang negatif, masuk ke pikiran, pikiran mumet. Disimpan ke hati. Udah, Pak. Kalau udah sakit hati, repot, Pak. Gara-gara nggak ditegur, gara-gara negurnya salah, marah, nggak mau ke masjid, ogah, taklim, bubar, nggak gitu. Itu gara-gara sakit hati. Ya. Itu manusia bodoh. Sayyidina Ali itu menyebutkan, nanti mungkin kalau ada dikasih kesempatan lagi. Sayyidina Ali itu menyebutkan orang yang bodoh itu cirinya ada 6. Salah satunya kalau dia marah tanpa sebab. Ya. Al-ghadabu bila sebab. Dia marah aja nggak tahu sebabnya apa. Dia marahnya. Kenapa dia ya? Kok dia begitu? Saya nggak tahu masalahnya apa. Oh iya, memang orang bodoh tuh begitu, Pak. Susah, Pak. Gara-gara tulisan aja, Pak, itu bisa ngambek. Ya, itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang bodoh itu jangan diperlihatkan gitu. Maka belajar. Jadi kalau orang belajar, Pak, itu untuk cari tahu. Supaya apa? Supaya kitanya agak cerdas dikit lah gitu. Manusia ini kan dikasih oleh Allah. Nanti ini kalau nggak dipakai tuh pendengaran mubazir. Nanti ada ayat Al-Quran lagi tuh. Jadi saya harus pakai dalil terus. Nggak boleh lepas dari dalil. Dalilnya nggak boleh berdasarkan logika saya. Ya. Jadi nanti termasuk pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan mubazirkan tuh pendengaran. Ini dengan mendengar ngaji kayak begini, ini bagian daripada jangan sampai mubazir karena dituntut oleh Allah nih punya pendengaran. Ngedengerin lagu, nyanyi yang didengerin gitu kan. Sampai terlena waktu maghrib lewat. Ya, coba orang kalau dengerin nyanyi, larut. Ya, larut. Ngikutin ngaji pun kalau dia suka, larut. Sampai nggak ingat waktu. Ya kan? Kemudian, ada sebuah proses, makanya supaya nggak bodoh, Rasulullah dengan statementnya, dengan lisannya, namanya hadis kauli. Ya, sunnah kauli. Sunnah yang melekat pada diri Rasulullah yang disampaikan. Apa? Kaitan supaya manusia nggak bodoh. Kun aliman, au muta'aliman, au
mustami, au muhibban. Ya, fala takun khamisan fatahlik. Ujungnya itu jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu apa? Dia enggak alim, enggak mau muta'alim, belajar, enggak mau mendengar ilmu, enggak mau cintain ilmu. Jadi orang yang kelima. Ah, ini apa? Fatahlik, hancur, rugi manusia. Kalau enggak punya ilmu, Pak, sholat aja, Pak. Dia bingung, apa yang mau saya lakukan ya? Dia pelongo, dia ngeliatin orang, main angkat tangan, dia angkat tangan begini kagak turun-turun. Begitu turun dia turunin. Orang ruku. Dia kentut dia, Pak. Colek kamu. Lu batal sholatnya. Kagak, gua enggak batal. Emang kenapa? Lu kentut. Nah, gua kagak wudu. Ya kagak batal. Kalau batal tuh kalau wudu. Itu sih kabayan namanya. Jadi dia batal wudu itu kalau iya batal wudu kalau dia wudu. Kalau nggak wudu ya kagak batal, Pak. Betul nggak? Nah, iya. Nggak bayar sholat kentutnya. Dia bilang, kalau sholat batal. Dia juga batal, lu ngomong. Ya udah batal semuanya itu. Kalau nggak pakai ilmu, Pak, gitu. Nah, sahabat itulah harus pakai ilmu. Dan orang kalau nggak pakai ilmu, Pak, itu pakai logika, pakai turun temurun, dikasih tahu, Pak, diomelin tuh yang ngasih taunya. Ah, lu sesat lu. Dia nyesatin orang yang benar. Ya. Beda aliran sama gua. Lu sesat lu. Tuh, dimusuhin, Pak, meskipun dia banyak ilmu. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Oh iya, Pak. Ya kenapa? Karena ngikutin nafsunya. Ya kan? Orang tua gua dulu, oh iya orang tua. Orang tuanya bener apa kagak? Gitu kan? Jangan ngikutin nenek moyang, nanti ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih ketika kita punya ilmu, jadi cerdas. Cuman cerdas ini, Pak, belum cukup, Pak. Karena ada orang yang berilmu, dia nggak sadar, Pak, bahwa ilmu itu sumbernya dari mana. Oh, dari guru. Nah, guru dari mana? Gurunya. Gurunya dari guru-gurunya lagi. Terus dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Allah. Sumbernya dari Allah. Maka kata Allah, kalau engkau punya ilmu, jangan sombong. Kenapa? Itu Allah yang punya. Apa Allah yang punya? Al-alim. Al-alim itu Allah yang maha memiliki ilmu. Makanya nih, dalam hati itu sebelum belajar, doa dulu. Ya, Allahumma as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Itu berdoa. Setelah selesai belajar, kita lagi doa lagi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu. Ada istighfarnya lagi. Syahadat, ada sholawat, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ini sang pengajar ya yang menyampaikan ilmu kalimatnya salah. Sangat mungkin karena manusia. Mahalul khata wa nisyan. Salah nih kalimatnya. Kan ini suara ada yang mengirim kan? Namanya gelombang suara. Gelombang suara ditangkap oleh pendengaran. Sangat mungkin kalau kita nih perspektifnya tauhid dengan kuasa Allah, gelombang suara itu oleh Allah diputar balik, Pak. Jadi benar kedengarnya sama kita. Nah itu perspektif tauhid. Tapi kalau perspektif logika nggak bisa. Oh, ini orang ngomongnya salah. Ya, itu Allah yang menyampaikan. Ada juga, gurunya benar nyampein. Tapi oleh setan gelombang suaranya dirubah. Ya, oleh setan, oleh iblis gelombang suaranya dirubah. Karena iblis setan tuh hebat, Pak. Nggak ada yang bisa mengalahkan iblis. Kecuali hanya Allah. Maka kalau kita nggak minta bantuan sama Allah, kalah Pak sama iblis. Waktunya puasa suruh melek, tidur juga, Pak. Itu iblis kerjanya. Ya kan? Bahkan ada orang yang dia ngaku Islam, Pak. Dia bangga, Pak, nggak puasa, Pak. Ngerokok sembarangan. Saya dikirimin video tuh anak muda. Keren tuh anak muda itu. Lu, sehebat apa sih lu kerjaan lu? Gitu kan? Oh, kalimatnya keren. Tapi itu syarat dengan magnet tuh anak muda itu. Keren namanya. Yang namanya konten kreator itu. Dia bilang, sehebat apa dan sesibuk apa sih kerjaan lu? Sampai-sampai tuh kerjaan iblis kok ambil. Ya, jadi manusia jadi penggoda, Pak. Dia ngaku Islam. Tapi siang hari ngerokok sembarangan gitu kan. Oh kan bebas. Justru dengan logikanya dia bilang gini. Ya kalau puasa, kalau godaannya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Pahala lu peang. Ya kan? Memang benar sih kalau logika begitu. Ya lu nggak hargain nama yang puasa lah gitu. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka memang iblis tuh godain kita. Setiap saat, termasuk Ramadan ini. Meskipun ada dalil dia bilang gini kan, Rasulullah itu yang menyampaikan. Dan ini sahih hadisnya. Boleh tanya sama Ustaz Abdul Hakim. Ustaz Abdul Hakim itu, dia nguasain hadis. Apa kalimatnya? Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannati, wa ghulikat abwabun nar, wa sufidat syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, surga pintunya dibuka lebar-lebar. Neraka ditutup rapat-rapat. Setan dibelenggu. Ramadan, ini ketika Ramadan begitu Rasulullah bilang. Kenyataan di lapangan. Ketika Ramadan datang, yang berantem ada gak? Yang berantem ada gak? Berarti setannya gak diikat dong. Betul gak? Oh, ternyata memahami dalil itu, Pak, jangan memahami dari teksnya, tapi konteksnya. Nah, itu dia belajar. Namanya belajar hadis itu, ada namanya hadis diroyah, ada namanya hadis riwayah. Dalam hadis itu, karena saya 4 semester saya belajar tentang ulumul hadis. Jadi yang namanya hadis itu, ada yang namanya matan, ada yang namanya sanad, ada namanya rawi. Matan itu isi. Tapi memahami hadis itu harus dipahami tentang asbabul wurud. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab diturunkannya ayat itu ada penyebabnya. Maka ditafsir, dijelaskan tentang sejarahnya. Maka dalam sejarah misalnya Al-Quran itu diturunkan 2 periode. Ada periode Makkiyah, turunnya di Mekah. Karena Rasulullah kan dakwah itu ada 2 periode Pak secara garis besar. Dakwah di Mekah 13 tahun. Dakwah di Madinah 10 tahun. Sampai Rasulullah sebetulnya itu kan periode hanya dibagi dalam sejarah saja. Meskipun Rasulullah kan wafatnya di Madinah kan. Tapi setelah 10 tahun Rasulullah kan pulang kampung tuh. Tempat kelahirannya. Tapi pulang kampungnya Rasulullah udah sukses. Udah gemilang. Bawa pasukan 10.000. Gimana enggak ketar-ketir tuh orang Mekah. Sampai orang yang namanya dulu memusuhi. Salah satunya Abu Sofyan pun. Itu kan masuk Islam. Hindun yang membunuh pamannya Rasulullah namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, ya, yang meninggal di Uhud, perang Uhud, ya kan? Itu yang memerintahkan Hindu itu sampai pakai cadar dia menghadap Rasulullah, tapi Rasulullah tersenyum karena tahu meskipun ditutup wajahnya masuk Islam, suaranya nggak kenalin gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita malu, Pak, mau minta maaf sama orang kayak begitu, Pak. Seperti Hindu pakai cadar, ngomong aja, "Maafin ya saya." Supaya nggak kelihatan wajahnya. Gitu kan. Maka tapi kan tetap kalau orang kenal kan dikenalin tuh suaranya. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kecerdasan belum masuk kesadaran nih. Saya mudah-mudahan sampai ini udah jam 6 juga nih. Ya. Ini berbicara tentang kecerdasan, Pak. Ini ada 3 macam kecerdasan. Ya, ada 3 macam kecerdasan. Ada intelektual, emosional, spiritual. Ya. Ini intelektualitas, Pak. Intelektualitas, IQ. Ada skornya. Ini skor tentang IQ. Ya. Itu ada 180. Ini bagi manusia ya. Nanti ada kecerdasan yang lebih tinggi namanya artificial intelligence, namanya AI. Bapak kalau lihat di medsos itu namanya Imam Bonjol tiba-tiba bergerak, itu kerjanya AI. Ya, foto itu bergerak. Bahkan Bapak ini ada orang yang dengan kecerdasan yang dibuat oleh manusia melalui kecerdasan buatan itu, Pak. Itu suara kita bisa dibuat untuk nipu. Dengan video, saya beberapa kali dapat video call, itu persis orang yang saya kenal dan suaranya sama. Ujungnya pinjam duit. Untungnya memang Allah melindungi pikiran dan perasaan, Pak. Saya langsung, saya tutup, saya hubungin orang yang bersangkutan. Oh enggak, itu 2 tahun yang lalu, Ustaz. Itu penipu. Maka hati-hati itu. Itu sekarang itu canggih, Pak. Ngebobol bank, itu dari jauh, Pak. Makanya sekarang tuh rekening bank hati-hati. Kita dimudahkan dengan teknologi, Pak. Tapi, itu dimudahkan juga biar tas. Maka, nih, manusia ini punya kecerdasan, Pak. Tapi ini bagi orang-orang yang jauh dengan Allah, dia akan jauh mengucapkan Allahu Akbar. Makanya kenapa sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Itu adalah pelajaran bahwa ada Allah yang maha besar. Jangan ngeluh. Jangan kecewa. Allah yang maha besar. Nggak usah takut. Ada Allah. Saya mau melakukan renovasi masjid. Mau melakukan renovasi musola. Itu Allah bergantung sama Allah. Ya kan? Nah, itu saya masih ingat dulu. Pertama kali mau renovasi masjid ini sama Pak Haji Dinarso. Ini orangnya ada. Saya bilang kalau kita nggak yakin sama Allah nggak bisa. Ya kan? Termasuk bagaimana mendatangkan imam di sini. Kalau Allah nggak bisa, Pak. Kalau nggak yakin. Apalagi kan imam harus kita bayar transportnya. Itu Pak pakai logika. Pakai logika stres. Wallah, stres. Tapi kalau kemudian kita pakai Allah, hidup menjadi happy, tenang. Tapi bukan berarti kita nih orang yang agak picik pikirannya. Menggantungkan sama Allah, ikhtiar nggak ada. Molor aja. Orang molor aja udah dijamin rezekinya. Bangun-bangun, istri udah nyiapin. Meskipun istrinya kesel. Lu kerja lu tidur mulu. Ya kan? Kerja apa? Nah ya kerjanya tidur. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan yang namanya skor, Indonesia pernah dilakukan riset Pak terhadap yang namanya kecerdasan intelektualitasnya. Dan hasil skornya Indonesia seperti ini. Bapak boleh searching di internet dan beberapa lembaga survei. Indonesia di bawah Laos, Pak. 78, Pak. 78%. Padahal tadi skor itu 78 itu di bawah normal, Pak. Idiot sih enggak. Maka orang Indonesia itu kalau diajak tentang keilmuan, Pak, susah, Pak. Memang IQ-nya di bawah. Itu sangat nyambung, Pak. Jadi kalau diajak kaitan dengan hahaha, Pak, lihat medsos itu, Pak, banyak followernya. Kalau isinya cuman enggak yang bercanda-bercanda gitu. Saya punya medsos, Pak. Itu karena isinya ceramah. Followernya nggak banyak. Ya kan? Memang orang Indonesia coba lihat. Yang namanya YouTube, yang namanya Facebook, yang namanya TikTok, yang namanya Twitter. Itu followernya banyak. Kalau isinya yang bad news. Ya, berita buruk. Kalau berita-berita yang bagus, Pak. Nggak ada yang tertarik, Pak. Apalagi tentang keilmuan, Pak. Mana orang tertarik? Padahal sekarang, Pak, terbuka lebar untuk belajar tanpa harus ngikutin kajian. Asal mau. Sekarang yang lihat handphone, scroll apa. Shopee yang dilihatin. Ya kan? Maka nyanyian indah yang paling sangat merdu dengar ketika terdengar paket. Nah itu paling indah. Ya kan? Yang paling stres bagian yang bayar. Yang COD itu. Dia begitu pesan paket, orangnya nggak ada. Yang dihadapin saya. Nah saya kan harus bayar. Itu yang stres saya yang bayar. Saya bilang pesen kagak. Ya kan? Paket gitu kan. Udah ada COD. Tapi kalau orang-orang masih datang, wah ini cerdas-cerdas Pak. Buktinya ini ngaji banyak nih. Ya kan? Nah, insya Allah. Ini isi kajiannya orang-orang yang berisi semua yang isi di sini kan. Malaysia ini Pak, padahal dulu belajar sama Indonesia, skornya lebih tinggi Pak. Coba lihat. Malaysia itu Pak, lebih maju Pak. Ya. Kita di bawah Brunei Pak. Masya Allah. Brunei itu cuma suprit Pak. Ya kan? Makanya kenapa Pak? Mohon maaf saya bukan berbicara tentang politik. Maka ketika ada orang Pak, calon yang menawarkan tentang perubahan dengan yang namanya keilmuan, ditolak gak? Nah itu sangat relate Pak. Tapi kalau dinawarkan, saya gue sebut tidak. Ya, coba aja. Maka kalau ada orang misalnya di masjid Pak, nanti ada buka puasa bersama. Nanti setelah buka puasa bersama, ada pembagian sembako. Setelah pembagian sembako, Anda dapat bingkisan. Kira-kira rame nggak? Rame. Kita buka puasa cuma tahlilan doang, takjil doang, dapat kurma atu. Gitu. Datang nggak tuh? Kagak, Pak. Coba ya gitu, Pak. Tapi sebelum makan takjil itu, ada penceramah. Ya, penceramah yang berilmu, yang akan ceramah. Dijamin nggak akan datang, Pak. Mendingan gua buka di rumah. Dapat kurma cuma atu. Ya kan? Tapi kalau diinfokan Pak, sembako, satu orang akan dapat uang 500.000. Kira-kira berduyun-duyun nggak?
Itu orang bodoh tuh begitu. Mikirnya hanya makan saat ini, nggak pernah mikirin masa depan, Pak. Apalagi akhirat yang nggak jelas. Itu harusnya dipikirkan tentang masa depan. Jangan orang bodoh itu kalau punya duit, Pak, nggak perlu pun dibeli. Dulu kan ada yang namanya kampung miliarder kan, pernah viral kan. Sekarang jadi kampung miskin. Serius, searching di internet. Oh, begitu dapat dia gusuran karena sawahnya dibeli, padahal nggak bisa nyetir, beli mobil pas satu kampung, Pak. Penyok-penyok tuh mobil kan. Dia kagak ngerti, Pak. Rumah ditabrak. Begitu masa uangnya habis, dia udah nggak ada lagi tempat usahanya. Kenapa? Sawahnya udah dijual. Nggak punya keahlian lain, Pak. Kecuali dia bersawah. Coba. Tapi kalau kita punya ilmu, Pak, mau hidup dimanapun, Pak, gampang. Nggak takut, Pak. Meskipun badannya kecil, kalau punya ilmu, Pak, orang badannya gede pun, Pak, itu bisa mati seketika. Pakai apa? Santet. Kan ilmu. Betul nggak? Ya iya, cuman itu ilmu negatif, Pak. Tapi kan ilmu juga, kan? Ya kan? Meskipun kecil, Pak. Oh, itu disimbolkan oleh Allah yang namanya David, Nabi Daud. Nabi Daud itu mampu mengalahkan yang namanya Goliat. Goliat itu badannya gede, Pak. Dan itu orang-orang yang badannya gede pun nggak bisa mengalahkan Goliat. Hanya David, Nabi Daud. Cuma pakai ketepel doang. Langsung ambruk. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah maka nih urutan level yang ketiga namanya sadar. Maka kalau manusia nggak punya kesadaran, Pak, bahaya. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Tuh, Pak, nggak sadar bahwa dia yang rusak. Enggak kok, bukan saya. Iya yang rusak, lo pikirannya dirusak. Ya kan? Dirusak tuh pikirannya. Tanpa sadar dirusak. Kita nih makanan-makanan coba lihat. Anak-anak junk food. Ya, itu dirusak, Pak, tanpa sadar. Ada orang dirusak seolah-olah dia ini menjadi dewa penyelamat kayak film India kan begitu. Wow, dia supaya dia pemilihnya tinggi ketika pemilihan di politik, dia bikin kekacauan dulu. Ya kan? Dunia politik begitu, dibikin kekacauan dulu. Begitu kacau, datang dia penyelamat. Ya kan? Kasih ini, kasih ini, kasih ini. Anda nggak sadar bahwa sawah Anda diambil. Seperti yang kampung miliarder itu. Itu bodoh namanya. Ya, makanya harus sadar kita nih. Kalau nggak sadar, Pak, tidur. Begitu bangun, mau di mana nih? Dia nggak sadar, Pak. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesadaran itu mengembalikan yang namanya kecerdasan. Kita ini sebenarnya aslinya cerdas. Aslinya kita ini baik. Ketika kita belum lahir ke dunia. Makanya judulnya mengembalikan kecerdasan ruhani. Ini saya singkat aja, nggak apa-apa telat dikit lah. Ya, saya udah bilang juga sama pengurusnya di Masjid Sunda Kelapa. Nih manusia ini ada 3 unsur di dalam diri kita. 3 unsur itu apa? Ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Jiwa ini tergantung, ya. Mana yang mendominasi? Kalau yang mendominasi adalah fisik kita, jasad kita, nih analoginya begini. Ya, analoginya seperti ini. Ini ada jasad, ini ada ruh. Begitu ruh menyatu dengan jasad, muncul yang namanya makhluk ketiga, namanya jiwa. Jiwa ini, Pak, yang akan memunculkan dalam bentuk perilaku. Ya, jiwa ini. Itu kalau orang ada pembohong, ya jiwanya memang jiwa pembohong. Kan ada orang yang dia ramah, jiwanya ramah. Kalau ada orang temperamen, jiwanya memang pemarah. Kenapa dia temperamen? Darah tinggi. Darah tinggi adanya di mana? Di fisik, Pak, di jasad. Dari mana penyebab? Makanan. Coba kalau Bapak kebanyakan makanan hewan-hewan begitu, Pak. Dia pemakan hewan, Pak. Manusia ini apa aja dimakan, Pak. Maka dia pernah melakukan penelitian, para pakar ahli gizi itu, ada tumbuhan. Yang satu dikasih makan hewan. Yang satu ya makannya
Kadang makan hewan, kadang juga makan tumbuh-tumbuhan. Itu hasilnya beda, Pak, karakternya. Karakternya beda. Jauh lebih lembut yang makan tumbuh-tumbuhan. Namanya apa tuh? Nah, kalau yang pemakan tumbuh-tumbuhan namanya? Herbivora. Bukan. Dia nggak makan daging, namanya apa tuh? Vegetarian. Ya. Orang yang vegetarian itu jauh lebih cool orang. Dibandingkan dia pemakan daging. Proteinnya ada dari tumbuh-tumbuhan, ada juga protein, Pak. Maka kenapa orang Sunda itu handsome-handsome? Wah, ya kan? Itu karena vegetarian orang Sunda itu. Lihat dari Subang namanya Bu Ajelina, ya kan? Itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Daun apa aja dimakan, sampai daun jendela. Dikubur di kebun aja hidup bawa coet. Ah, udah makan sama nasi. Itu orang Sunda. Ya. Daun apa aja dimakan? Daun jambu, daun mangga. Ah, orang Sunda itu. Saya kan orang Sunda ini kan. Mana mau? Hah? Iya daun pintu dijilatin. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka roh ini aslinya memang jujur, aslinya taat. Dari mana tahu? Buka Al-Qur'an surat ke-7 ayat 172. Ya, Al-Qur'an surat ke-7 surat apa? Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh itu taat kepada Allah. Begitu menyatu dengan jasad, nah itu sudah mulai itu. Kenapa? Karena pengaruh. Pengaruh makanan, pengaruh lingkungan, segala macam. Yang tadinya jujur, bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena didominasi oleh jasad yang jasadnya terus-terusan diisi makan, nggak pernah puasa gitu. Maka kemudian turunnya risalah puasa supaya dibakar tuh sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat iblis, sifat-sifat yang membuat diri kita jauh dengan Allah dibakar. Dengan apa? Dengan kita puasa. Konsepnya tadi yang dari Jepang itu autopagi itu membakar sel yang mati. Ya, dimakan sama sel yang hidup. Itu jadi sehat. Sehat pikiran, sehat perasaan, sehat fisik. Itu. Nah, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalau dalam bahasa Jepang juga Pak sama ada yang namanya sukmo, jiwo, rogo. Itu bahasa Jepang. Ya. Benar ya? 68, ada apa? Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Apa yang disampaikan? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah nih memerintahkan kita melalui Rasulnya untuk belajar. Tapi sebelum belajar tentang ilmu yang lain, belajar dulu tentang ilmu tauhid, ilmu keimanan. Maka kalau kita nih dikunci dengan iman, meskipun cerdas, dia mengatakan bahwa ilmu itu dari Allah. Maka saya harus menyampaikan kepada yang lain, ini adalah dari Allah. Wallahu a'lamu bil murad. Begitu, Pak. Jam 6:30 saya ini harus ini. Jadi saya mohon maaf saya nggak buka pertanyaan karena saya harus cabut. Karena di sana jam 7.30 saya harus misi. Ya, di Sunda Kelapa. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Enggak saya buka pertanyaan. Harusnya tadi jam 6 ini sudah lebih 15. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan oleh Allah kita senantiasa dicerdaskan, disadarkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga saum yang kita lakukan kalau kita iringi dengan ilmu akan jauh lebih berarti, jauh lebih terarah, jauh lebih bermakna. Kenapa? Karena ada dasar ilmu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Meluasilah dengan Ramadan ini karena Ramadan adalah syahrul maghfirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus merahmati dan memberkahi dan juga menjadikan wasilah itu minan nar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barikullahu lana fi syahri Ramadan. Barikullahu lana fi syahri Ramadan. Barikullahu lana fi syahri Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.